Salam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Kita merenungkan satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang pertama yang harus kita bahas di sini adalah bagaimana kita memberikan persembahan hidup kita yang benar. Nah, yang pertama di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup berarti ada persembahan yang mati dong, ya kan? Persembahan yang tidak hidup. Seperti apa itu? Nah, yang kita bahas adalah persembahan yang hidup. Sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang luar biasa. Kita adalah manusia yang hidup. Kalau sudah tidak hidup, berarti dikubur dong, iya kan? Kalau sudah dikubur, lain lagi ceritanya. Nah, kita yang hidup ini, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang kudus. Kalau berbicara masalah yang kudus, berarti ada yang tidak kudus. Nah, kita diberikan oleh Tuhan untuk memberikan hidup kita, yang hidup ini, yang kudus, sehingga boleh berkenan kepada Allah. Nah, untuk memberikan ibadah yang sejati. Kalau bicara ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Benar nggak? Iya kan? Ada ibadah yang tidak sejati, artinya yang palsu. Udah datang dari rumah ya, datang ke gereja. Di gereja ngapain? Malah buka-buka HP, terima telepon, lihat WA, dan lain sebagainya. Ketika datang ke gereja, bukannya fokus kepada firman Tuhan, bukannya fokus memuji dan menyembah Tuhan, justru melakukan hal yang tidak baik, yang tidak terpuji. Oke? Nah, boleh dikatakan itu palsu ya. Padahal Tuhan mau kita memberikan hidup yang kudus, yang berkenan, supaya boleh menjadi ibadah yang sejati. Oke? Nah, usahakanlah setiap kali kita ke gereja, kalau kita mau beribadah, fokuslah kepada Tuhan. Ya, ketika memuji Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Pujian apa yang kita nyanyikan, jadikan pujian itu sebagai doa. Ketika kita memberikan pujian sebagai doa, sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan, nah, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga menjadikan suatu ibadah, persembahan yang hidup, benar-benar hidup. Tuhan bilang benar-benar hidup, kudus, sehingga Tuhan bilang berkenan. Aku berkenan kepada persembahanmu.
Jadi datang, duduk, diam, ya, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya itu yang harus kita lakukan ketika kita di gereja. Bukan datang, ngobrol, buka HP, buka WA, buka Facebook, buka IG. Pengalaman kali ya. Enggak, deng. Ya, saya kalau ke gereja, saya berusaha banget. Kalau bisa, pas firman Tuhan itu saya catat. Jadi ketika pulang saya ingat. Nah, begitu ya. Jadi kadang kita lihat ibu-ibu nih ngegosip. Ya, enggak ya. Di tempat kita enggak ada. Oke? Sehingga apa yang terjadi dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dikatakan jangan kita serupa. Jangan samalah dengan yang lain. Kita harus beda. Kita harus beda, oke? Bedanya di mana? Bedanya ketika kita datang. Kita benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang main musik, serius bermain, lebih giat lagi. Jemaatnya yang datang, duduk, berdoa, dan kusuk. Benar-benar berdoa, benar-benar memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang memberikan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan terus mengolah yang terbaik diberikan, dipersembahkan bagi Tuhan. Oke? Oleh sebab itu, kita dikatakan di sini, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ketika semua itu dapat kita lakukan, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Ya, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan ketika kita datang, kita boleh berbeda dengan yang lain. Sehingga ketika Roh Kudus menaungi kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga kita tahu dan kita boleh berkenan kepada Allah. Demikian renungan kita pada saat ini. Dan kepada Bapak Ibu semua, kiranya diberkati oleh Tuhan. Amin.